Ya kalau kita belajar Shalom. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan, kita dapat bertemu pada kebaktian Padang dan Punguan Poparan Raja Sitolmo, Sian Hinalang, Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Hari ini Minggu 6 November 2022. Kami menyambut penuh sukacita Opung, Amang, Inang, Haha, Anggi, Amang Boru, Namboru, Lai, Itobere, Ibebere, serta semua undangan yang hadir dalam kebaktian ini. Kebaktian ini mengambil tema alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam dalam rukun. Dilayani oleh Pendeta Demak Siahaan STA dari HKBP Harapan Indah Kabupaten Bekasi. Melalui tema ini kita diajak menyadari dan mewujudkan kehidupan beriman kepada Allah yang hidup dan Allah yang orang hidup dengan memberitakan kehidupan dan pengharapan kepada sesama. Karena itu, mari kita bersukacita melaksanakan dan mengikuti kebaktian Padang ini sekaligus menikmati kebersamaan dengan ruas lain Punguan Poparan Raja Sitolmo, Siahaan, Hinalang, Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya kepada Punguan Poparan Raja Sitolmo, Siahaan, Hinalang. Mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, khususnya Opung, Amang, Inang, Haha, Anggi, Amang Boru, Namboru, Lai, Itobere dan Ibebere, serta semua undangan yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita menghadap Tuhan yang hidup dan berseru, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh kepersakaan. Tuhan adalah Allah yang benar, Dia Allah yang hidup dan berjaya kekal.
ibadah kebaktian Padang Punguan Koparan Raja Sitolngo Siahaan Hinalang Boru Bere Ibebere Bandung Cimahi ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Kristus yang hidup menjadi sumber dari segala sesuatu yang benar di dalam diri kita. Hukum Kristus tertulis dan kasih Kristus tercurah secara luas di dalam hati kita, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah dalam 2 Korintus 3 ayat 3 demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Allah yang hidup di mana kita dapat menjalin relasi yang intim dengannya, acap kali diabaikan begitu saja oleh kita. Kita mengesampingkannya dan lebih memilih menyandarkan penghiburan dan pengharapan kita pada hal-hal di luar Tuhan. Oh, betapa kita telah jauh darinya dan berdosa terhadap-Nya. Marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan. Pada jemaat beri waktu untuk menyampaikan doa secara pribadi. Yang Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan rendah hati kami mengakui dosa-dosa kami, karena lebih mengandalkan hal-hal materialis dan memuja benda-benda yang kami miliki daripada Engkau, lebih mengagungkan diri pada pengetahuan sendiri daripada hikmat dan pengetahuan, lebih menyembah prinsip-prinsip atau hukum-hukum atau kekuatan-kekuatan manusiawi daripada hukum-hukum dan nilai-nilaimu. Ya Yesus Tuhan, kami datang memohon pengampunan-Mu. Yeah.
Umat yang dikasihi Tuhan, khususnya Opung, Amang, Minang, Haanggi, Amang Boru, Namboru, Lai, Itobere, Ibebere, serta semua undangan yang berbahagia. Bagi kita yang mewujudkan iman pada Allah yang hidup dan memberikan kehidupan bagi sesama, dengarkanlah berita anugerah dari Allah menurut 1 Petrus 1 ayat 22 hingga 23 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh kekuatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersalaman satu lain ke depan ke belakang. Salam damai. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman khotbah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Freddy Siahaan. Kami persilakan dengan hormat.
Cek satu. Cek, cek, cek. Di perbuju-buju
keluarga Bapak Predesian atas persembahan pujian yang telah dihadirkan pada kebaktian hari ini. Selanjutnya kita akan masuk di dalam ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Injil Tuhan Yesus menurut Lukas 20 ayat Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 28. Saya undang Bapak Ibu, Saudara dan Saudari untuk membaca secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi dia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membagikan keturunan bagi saudaranya itu. adalah tujuan orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah diberistrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tentang kebangkitannya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nats tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya, Wanginang. Kurang semangat mungkin di sini ada yang tidurnya jam 4 kali ya, karena manggang-manggang, karena makan jagung. Shalom buat kita semuanya. Iya, izinkan saya sebelum baca temanya, kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini menurut saya, menurut HKBP ya, atau gereja-gereja yang bersamaan dengan HKBP, yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. 2 Tesalonika ayat 2 pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu untuk Injil yang kami beritakan, sebab kami boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus,
Dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataannya yang baik. Saya akan bacakan yang menjadi tema adalah Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah firman Tuhan. Amang-inang yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Saat itu ketika Allah mau menciptakan Hawa, Adam di sampingnya. Kemudian Adam katakan sama Allah, Tuhan, hidungnya itu kurang mancung buat Tuhan. Kemudian dia bilang, Tuhan, itu matanya itu loh Tuhan, itu kurang besar, terlalu sipit matanya. Kemudian Tuhan buat. Kemudian dia bilang lagi, Tuhan, itu wajahnya tuh harus tirus biar cantik katanya, biar nampak awet muda. Tuhan buat. Kemudian dia bilang lagi, Tuhan, badannya itu loh, pinggulnya harus seperti kita, harus Spanyol. Tuhan bilang, ribut banget sih lo, udah diam aja, yang penting selesai, yang penting beres, tidur aja. Maka laki-laki itu tertidur. Kemudian Allah memberikan perempuan itu yang bernama dengan Hawa. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan dalam cerita itu? Tentu dalam perjalanan hidup kita itu kita akan katakan, Tuhan kenapa seperti ini, atau Tuhan mengapa begini, atau Tuhan kenapa harus saya, atau agak bapakku madok memburu kudison itom kudison masalah pilih donai ngau tidak tahu buat donai gitu kan, dah kia salah pilih tadi boleh donai ditodo teruskan gitu kan. Iya, jadi merhiti itu dari situ firman Tuhan itu mau katakan ternyata tidak ada tujuan Allah memilih kita. Itu yang dikatakan dalam kitab Tesalonika itu, aku yang memilih engkau, aku yang memilih borusiahaan ikon margatobing madanda bui hadapamu sian labok nai siaju ni rohanai gitu kan. Harus ini loh, jadi mamamu yang cerewet ini gak bisa diganti. Atau kau tulis diare, mamaku cerewet banget sih, diganti lah jadi mamanya si Timbul sana kan lebih enak, ramah lagi, ya kan. Gak bisa diganti. Tuhan pilih, Tuhan pilih kau untuk jadi anak daripada orang tuamu. Karena apa? Karena Tuhan tahu ini yang pas ngadapi hatimu itu, ini yang pas jadi temanmu curhat, ini yang pas jadi suamimu, ini yang pas jadi istrimu. Jadi Tuhan itu gak pernah salah pilih. Terkadang kita dipengaruhi oleh lingkungan, emosi, keinginan lebih besar, keinginan kita daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal Tuhan sudah katakan nanti, boleh ingat tamu do petahe, nanti ke terpasu-pasu hamuna, dia gedatai khususnya agenda akan pedido dongamu paneya do di harajau nih debata. Firman Tuhan itu bilang di agenda pernikahan itu amanginang, ini lo istrimu, temanmu ahli waris kerajaan Allah. Ini lo anakmu, temanmu menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tentu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika keluarga ini belum menikah, semuanya aman, damai, kompak, itu kan. Dulu Roma parumena, apalagi boloro borusiahan. Masih nggak borusiahan ini mengatur kuat kan. Padahal borusiahan pe, neng masuk tutubing pe. Tuhan ngajari aku tuh ada, asa boru buat rohani simbatuaku, rohani edaku, itu kan. Artinya kita juga belajar menghadapi keluarga yang baru. Demikian juga pihak daripada suami. Sekalipun pihak daripada mertua mengatakan
lah dong berusia hani gabiban na mengatur, karena memang ada sebuah kehilangan dia. Karena itu di situ dilihatnya wah sate tiki somangu di dope aman damai, seolah-olah menjadi ada masalah. Atau itu yang dilihat oleh Daud dalam Mazmur itu. Daud ini kan punya banyak istri ya, tapi cukup cuma Daud ya yang seperti itu, jangan dicoba-coba nanti kena RPP ya. Sekalipun ada dosa na bunidang taboto, nang pedang taboto yang dewa kan. Dia melihat saudara-saudara anak-anaknya itu enggak rukun. Anak-anaknya itu saling berebut kekuasaan kayak film Korea gitu loh. Ya, kayak film Korea, kalau kita nonton film Korea ya, saling berebut kekuasaan. Sama seperti jemaat Tesalonika itu Mang, kenapa Tuhan katakan dalam ayat 13 itu, aku yang memanggil kau, karena apa? Karena memang zaman ini terjadi selisih paham antara adanya ajaran-ajaran yang palsu. Selisih paham tentang menggugat siapa? Paulus. Jadi saru paduikan, jadi baru-baru Padita 10 sada tahun, praktek 2 tahun, 10 tahun, baru sehari dia bercerita di utakku. Bahasa alahnya utakku manggani. Kan tiba-tiba kan, bareng banget dilepar loh kan. Nah, tanami sapuran, udah mesti dilihat kan. Nggak beda bu, durian dia positif bu. Sini positif bu, ada kata tahu betul durian dia kan. Jadi nggak mau sih cerita, kayak aku takut durian dia lakukan. Gitu. Jadi sering orang-orang ingat yang jelek-jeleknya aja. Paulus dia kan orang yang pernah membunuh dan dia jadi provokator daripada Stefanus. Lagi dari paingot-ingot, dan di paingot-ingot perubahan nah, dan di paingot-ingot nadinggan nah. Jadi juk duita di si somoni di tonga-tonga di rumah tangga. Saya hola salah niamat taingot. Kan najiki na songonot doh kan. Habi nang tabo to ulolan si bolis doi, itu cara kerja iblis. Bohama asa marbada ita saun amar si pakulinga kita. Baik saya som rumah tangga na taas seminggu. Na songon si pakulinga. Aduh. Udah ada puji Tuhan, insyaallah Yesus Kristus ya kan. Nah, berarti dami-dami doa gue siahan nanti. Berarti dah salah doa tadi jolmai madok kasih berkati hati do siahan kan. Dah mati akan ada mak do siahan nanti kan. Ala na danga dompongan nomor musuh sampai tahasan ini. Terdingok nanti, nuna sampai mitok mata nyari kodami mahit kan. Nah, termardami mah. Ate buhay soalnya sama si jalan apa juga. Asa berdamai aja rekonsiliasi Jo. Itu kan. Nah, itu. Karena itu kerjaan iblis. Yang kedua, di jemaat Tesalonika itu cepat mendengar hal-hal yang baru. Amanginang peperangan kita sekarang bukan peperangan lagi senjata, tapi peperangan bagaimana ada ajaran-ajaran yang palsu yang mendatangkan kepada kita seolah-olah melihat orang Kristen, kafir doi itu kan. Aduh, Batak Kristen lagi makan babi lagi, nah kan. Sendiri mateng helak Batak dong. Nah, Batak Kristen muse makan babi muse itu kan. Karena itu peperangan kita sekarang adalah peperangan adu apa? Adu pemahaman yang berbeda-beda. Mari kita lihat media sosial itu. Ya, menjelek-jelekan. Dan lucunya media sosial ini ya, di mana ada yang menjelek-jelekan, komentarnya paling banyak. Itu dia. Padahal Tuhan suka yang rukun. Karena itu juga, kenapa kita kembali lagi kepada pemazmur itu? Tuhan memimpikan rukun. Alani itu, amang ketua, sekretaris yang mana? Amang ketua, sekretaris. Oh, sekretaris bendahara. Oh, lagi dia.
Jadi ikut tahan doa amang ketua hata-hata, amang ketua loja, amang sekretaris loja, ali gudang do kritik tu ketua, itu kan. So tu kan nolak di gudang dikritik, ama beba, saya mau ba, saya anon keba tiap barang, bubak mahita inakan, barang ruku betong kan, tahu, kau tahan do, ya harus tahan, alamuha. Di situ kita diproses Tuhan. Semakin kita mengenal kritikan orang, semakin kita mengenal cara berbicaranya, lam berhikmat do kita di lewat debat bohama menghadapi. Ai tang sudah neburjukan, adong do proses nana yang burju. Alai adong do proses aha. Nang hapi do unut tu soal boleh nebutul. Bolo di do masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tinggal do petong-petong kan. Oh, kok saya boleh nebutul matong. Ayo naik jual do naik siahan kan. Wah, aduh naik keras kepala mana naik kan. Di situ tadi kayak diskusi kita kemarin. Ketika ada di tengah-tengah kita tidak mau datang, atau ketika tidak ada di tengah-tengah kita ada yang salah satu yang datang, bukan berarti kita mengatakan bahaya madak kolas. Di situ kita saling mendoakan. Di situ kita saling kuat satu sama lain. Karena apa? Ini contoh kerukunan. Gabi diteda akada poso omma, akada dana koma. Adong do HP punguan rami siahan hinalam. Adong do HP tulakku. Adong do HP babodakku. Amanginan saya mau sampaikan berkat Tuhan itu sungguh luar biasa buat saya pribadi. Ketika saya di Padang Bulan napa muli honau dan omakku. Jaladang di balata pesta di Padang Bulan tuh. Jadi punguan siahan Padang Bulan madok nanguda on ibotok kudoon boruk kudoon bah dang dijolongon ihami don. Ya puji Tuhan napa mulionau mertupul saya di Padang Bulan di tiki tugas dungi dang adong da tua-tua ima biayai. Bunga siahani sudah berpungu sampai di dok beta menurut baju. Udah ada anak muda dikasih sama para anak baju, enggak itu pegang itu jadi nanti ya pamu tabungan mina ya cari musea. Jadi anda nampe padi tadi bapak perlu dengan jadwal ini bapak ngajari ade. Yang perlopatan, oh ngapa dita gabe orang tahu harus kita terima pendapat daripada orang tua. Karena itu kita melihat di situ kesatuan itu, di situ kekuatan itu. Dan hatok-hatok merdadi, adong dona hatok-hatok merdadi, gitu kan? Allah sudah diterima pada kok nah, bebah, dan lo biar tuh sih, kan? Adong do, Allah ditegur, ya kadang juga kan, nggak semua orang pintar menegur, ada yang pintar menegur dengan lembut, ya kan? Allah di semua dipersejari dalam sebuah organisasi kita menjadi pintar untuk lembut untuk berkata-kata. Asa di sido dido kau sudah dipanggil, berarti sekalipun kita ini dipanggil dari sejak lahir menjadi siahan hinalang, ate bedang buda tabain dang siahat kita do hinalang la cuci mudar pei tate bang ngalokot siahan hinalangi ate la ta cuci ay buha ape da riwayat hidup ta siahan hinalang do alai di sini nang dohonon na nang pe sia mudar tu siahan hinalang alai debata do memilih tau gabe Kristen ayat 13. Itu Tuhan firman katakan, bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Karena itu kita Kristen bukan karena Kristen regenerasi lagi, tapi Kristen karena apa? Karena saya imani Kristus. Saya karena Kristen karena Dia menyelamatkan saya. Nanti kita baca Yohanes 17, bagaimana Allah selalu mendoakan kita. Allah ini mana kering di ayat 10 itu didok kuatkan hatimu. Ya kan tadi kalau kita baca, kuatkan hatimu. Molo rohaton nunga maheu, rohaton nunga acit, rohaton nunga hatok tersinggung di sidoro sahid. Tapi ketika
Itu juga dikatakan Allah pada Yosua 1 pasal 5. Kuatkan hatimu, namar lapatan, gabi semangat mai di bagasan ngulung, unang gabi alani hatatani halak gabi daun ho. Alai gabi semangat. Amanginan ketika saya masuk SPT, orang-orang bilang satu kampung, waduh bui pasikolaho nomak demak nababalu doho dungi marsia dapi marang ala gaji-gaji doho tuh manihalak boy anak kombu kuliah. Saya bilang sama mama saya, bukan perkataan orang yang menentukan masa depan saya, tapi Tuhan yang menentukan masa depan saya. Karena itu apa kata orang jadi semangat dalam diri kita, bukan jadi down, bukan kita jadi berhenti, enggak. Tapi kita katakan, Tuhan, kau harus tunjukkan kemuliaan-Mu dalam diriku. Karena itu, di situ kuatkan hatimu kan. Di situ kita tercipta kerukunan itu. Kerukunan bagaimana? Karena kita saling memiliki satu sama lain. Karena itu, tentu di dalam mencapai kerukunan itu kita menjadi akar solusi, bukan akar konflik di tengah-tengah persekutuan. Kita menjadi akar solusi, bukan menjadi konflik. Sekalipun mungkin kita bisa berkonflik antara anak dengan bapak. Siapa di sini yang sering ngambek sama mamanya? Ada yang sering marah-marahan sama mamanya, kemudian tarik pintu karena nggak dikasih permintaan. Ya udah lama. Ada? Ya jujur. Ya jujur. Nah, ada konflik. Konflik itu bisa jadi batu. Iya kan? Tapi bagaimana batu itu kita buat kita bangun jadi jembatan namanya. Ya, batu penghalang tapi kita buat jadi jembatan. Jembatan antara kita dengan anak kita. Saya mau kasih tahu sama kalian. Kita di dunia ini, di Indonesia ini, di Jawa Barat ini diperhitungkan bukan karena kita orang kaya. Gak ditanya berapa kekayaan orang tuamu, tapi kita diperhitungkan dari pendidikan kita. Kita harus sekolah, pakai kesempatan yang orang tuamu berikan. Kalau kau disekolahkan, pakai kesempatan. Ini kesempatan buat aku untuk belajar dimanapun aku sekolah. Ya, jadi kita itu anak-anak puluhan generasi penerus Sian Hinalang harus seperti berlian di etalase yang cantik. Jangan mau jadi berlian di lumpur deh. Ya, omaku najujutan mandor songotau. Baik mah boleh berlian kok. Ika boy pegami berlian doh. Ini sama mama mereng berlian di gabo. Itu kan? Tapi harus jadi berlian di mana? Di etalase yang cantik. Yang cantik yang buat kita apa? Oh Inang, skincare aja, ya kan? Oh Inang, pedicure aja. Enggak skincare-mu yang buat kau cantik. Tapi apa? Pendidikanmu, studimu, itu yang buat kau cantik. Karena apa? Kita lihat ya. Saya hampir 6 tahun di Cikarang. Banyak jemaat yang menyekolahkan anaknya di sekolah, maaf bukan yang apa ya namanya, di negeri nggak ada pendidikan agama. Nggak ada pendidikan agama. Jadi saya ya, nilainya kan dari gereja. Saya buat, ayo rajin gereja. Karena apa? Itu yang membuat menaikkan harkat dan derajat orang tua kita, pendidikan. Kalau harta itu ya ada waktunya kan selesai. Moloholan aci si wio tahun. Ada orang sorong ke BPJS, sekalipun ada BPJS pasti habis. Kalau si wio tahun gacit, alai molo pistar kita hamorau ni pe dan gawe mago alamuha hamorau ni ada di pikiran kita. Harta bisa hilang, tapi ilmu tidak bisa hilang. Karena itu harus belajar, pakai kesempatan, jangan main handphone terus. Main game dulu. Yang ngasih pulsamu, yang ngasih kuotamu siapa? Dari pagi main itu ya kan. Inang aku kan
udah buat di TikTok, aku kan bisa cari uang dari TikTok, oke. Tapi TikTok ada masanya. Mari kita lihat. Ya, dulu Nokia ya Mang Inang ya. Sekarang apa? Nokia udah nggak ada. Besok TikTok nggak ada. Akan ada tumbuh lagi ide-ide yang baru. Jangan bilang, Inang itu kan pemilik Facebook itu kan nggak tamat kuliah. Benar. Dia kuliah, tapi dia keluar. Tapi yang dia pakai siapa? Orang-orang pintar Harvard. Karena apa? Dia pintar pakai peluang. Siapa yang mengerjain Facebook itu yang tadinya nggak ada live streaming, jadi ada live streaming? Orang-orang pintar. Tapi dia yang memanajemen aja, dia pakai orang-orang pintar itu. Bukan dia sendiri. Dia hanya mengeluarkan ide. Tapi siapa yang dia pakai? Orang lain. Karena itu, jangan hanya memakai produknya, hasilnya, tapi mau diproses. Ketika kau main game, kau harus kenapa dia bisa punya ide membuat ini dan orang tertarik? Berarti kau harus sekolah. Berarti kau harus belajar. Jangan kelayapan. Jangan hanya ya ke mall dan lain sebagainya. Atau karena kau punya aplikasi Shopee, tiba-tiba Shopee. Atau sampai di rumahmu paket, terus paket. Nah, COD, Mak udah ada COD, aku minta duitnya. COD, jangan mau. Tapi apa? Belajar. Kita bisa beli, tapi apa yang bisa menambah ilmu di dalam diri kita? Itu dia. Karena itulah, disitulah kerukunan itu, disitulah kesatuan itu, sehingga kita dipanggil oleh Tuhan. Di mata ada nama Johitara, ketua sekretaris sekolah Madok Dodese. Kita kan dari beberapa wilayah ya, adong punguan siahan Hinalang. Karena kita terpanggil, ay holat-holat Batak dona nama ngulu, ahana mudarna, ala Jawa dan ngulu mudarna, itu kan, ala nama ngulu do mudarta kan. Ala mangulu mudar usia akin ala ngau roau merpung itu sama teman-teman kan. Nah itu dia alami di pasada manita, di pasada di dalam satu kesatuan. Amanginang apa yang menjadi kesimpulan daripada khotbah kita hari ini? Yang pertama, mari saling menerima kelebihan dan kelemahan. Kepada pengurus, kalaupun nanti ada saran, kritik dan lain sebagainya, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Ala buha, ala memang ikon sadada kita di punguan siahan Hinalang. Yang kedua, firman Tuhan mau katakan Allah yang memilih kita. Karena itu kalau Allah sudah memilih saya jadi Kristen, cara kerja Allah nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Dia akan bekerja, tapi apa? Kita mau diproses dan kita mau berjuang. Karena apa? Dalam kekristenan tidak ada kak takdir. Unang tado, angga takdiron satabi ya, satabi. Kalau kurang pas. Kalau kasus daripada yang kita lihat di televisi itu, kalau orang tua itu mengatakan nggak takdir nih gelek konon dan sahat sonari kasus ini. Tapi dia berjuang. Kita juga harus berjuang. Okay? Ala buha aita maina ulungan di bagasan Yesus Kristus. Ala perjuangan pedo di ida di mata. Allah kita sudah berjuang, jadi Allah juga bekerja. Tapi kalau kita hanya diam-diam aja, nungi tangis, itu kan, nampe tadok ngamar tangianya Tuhan, ngamar tangianya Tuhan, nah kan, puluh sediulah hukum dan adong putih. Sama seperti kemarin ada bilang gini sama saya, Inang, saya kan bawa motor, yang waktu bawa motor itu saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya nyanyi puji-pujian, ditabrak juga kan. Ya iyalah, orang kau nyanyi, lihat dong kiri kanan. Iya kan? Bisa nggak apa-apa nyanyi puji-pujian. Marulu pun, alik kemereng kamu do. Waduh lampu merah do, kuning do, hijau do. Saya marulu pun tuh bikin apa nggak lampu merah, bahwa udah tidak matong aku dah. Itu kan?
Alami, kon harus mau diproses, harus mau berjuang. Jadi juga mau berjuang ya. Kemarin ada cerita itu tadi malam, abang-abangmu sudah berhasil, kita juga harus jadi berhasil. Ya, jangan mau. Oh Ina kami miskin, enggak. Kita sama-sama miskin kok. Kita dari piring kemiskinan yang sama. Tapi kemiskinan tidak penghalang jadi kita maju. Kita harus terus maju karena apa? Kemiskinan itu jalan Tuhan supaya bagaimana? Kita bergerak terus. Itu, supaya kita bergerak terus. Tidak mengatakan, oh sudah takdir, enggak, jalan terus. Ada masa depan yang Tuhan berikan di depan. Yang ketiga, di dalam kesatuan itu, mari kita menjadi akar daripada solusi. Jauhkan konflik di tengah-tengah punguan sian hinalang. Mari saling mendoakan satu sama lain. Kalau ada yang kurang, mari kita mendoakan. Kalau perkataannya ada yang tidak baik, mari saling mengampuni. Karena apa? Karena disitulah, kita masih ingat tadi malam saya katakan 1 Petrus 3 ayat 7, supaya kita terima berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, Engkau selalu mengajarkan kami supaya rukun, damai, karena Engkau yang memanggil kami. Tetapi terkadang Tuhan, oleh karena pergumulan, karena pikiran kami, karena letihnya kehidupan kami terkadang memberontak. Kami terkadang Tuhan emosi, muncul kemarahan di dalam diri kami. Tapi ajarkan kami Tuhan dengan roh-Mu. Bantu kami ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami mampu menahan hati kami, dan kami mau Tuhan untuk saling mengampuni, sehingga hidup rukun di dalam setiap keluarga. Demikian juga dalam persekutuan, yaitu Siahan Hinalang di daerah Bandung Raya ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, apabila dari antara kami ada yang sakit, Tuhan yang pulihkan. Apabila dari antara kami Tuhan ada yang selalu berdoa dan mengharapkan hadiah yang daripada Tuhan, yaitu anak, kasihani ya Bapa. Kami yakin Tuhan, sama seperti Hana, sama seperti Elizabeth, di masa tua mereka Tuhan, dalam Alkitab mereka mempunyai anak. Dan mujizat itu juga terjadi pada setiap keluarga di tempat ini. Jikalau ada yang merindukan anak, dalam poparan mereka yang merindukan pahopu, Tuhan kasihani. Biarlah ya Bapa, para perempuan yang sudah menikah, melahirkan anak-anak perjanjian. Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini untuk generasi penerus, generasi muda, dari mulai anak-anak sampai para remaja perkuliahan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Jadikan generasi penerus daripada Pungguan Siahan Hinalang ini tetap menjaga nama baik Pungguan Siahan ini Tuhan, dan masa depan mereka Engkau jamin Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pengurus, berikan roh hikmat, kekuatan, hati yang kuat, supaya tetap Pungguan Siahan Hinalang Bandung Raya ini tetap berjalan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para orang tua kami di sini. Tuhan, Engkaulah yang menggendong mereka sampai pada masa tua mereka. Tuhan Yesus, dari setiap pekerjaan Amanginang yang ada di tempat ini, mari Bapak Engkau memberkati. Mari Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit Tuhan, untuk memberkati setiap usaha mereka. Ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian lagi dari vokal grup Perusiaan. Waktu dan tempat kami silakan.
Terima kasih Asma pujian dari Indonesiaan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Penasehat SD Ditua Geosia. Jadi kita bersatu di dalam doa pada anak-anak kita di sini, baik juga Pumuan, Peparan, Raja Sitorngo, Siang Hinalang, Martangi yang Magita. Puji-pujian mardongan mauliate ma'ari Tuhan pasal nami tuara pamuna bagian. Di bagasan minggu na pinarbadia mon kali Tuhan di bata. Marpungu dohani Peparan nyo punami Raja Sitorngo Hinalang Bandung Cimahi na humaliang na. Di bagasan sadani roha dohami ali Tuhan martangiat tuho pasahaton hamalateon nami. Dileako gugu dileako paingoton pengurus nami ali Tuhan di bata. Asa di bagasan sadari roha hami martangiat tuho pasahaton hamalateon ni roha nami. Kali amang pardinggan basa. Rap hami naing dison ali Tuhan. Rap doa kaya anak nami. Akapino parami ali Tuhan. Alani pasuk sunday ali Tuhan dilihat ko di kami Peparan di Punang Raja Sitorngo Bandung Cimahi Dinokat kas di bagi kami ali Tuhan tinang di pasar na kosong. Ima juju Tuhani Peparan di Punang Raja Sitorngo Hinalang Cimahi na umaliangna. Nahodo ali Tuhan manggora kami majuhani ali Tuhan di bata. Masa conok dua depan mula berdiri. Di ganong pagkaulaw namin, maragam di patupawo ali Tuhan. Marhititan yang nami Tuhan di bata. Paso-paso mahulaw na maragam di ganong pagkatuluan ng ini. Peparan ng punami Raja Sitorngo ali Tuhan di bata. Asa totong mataputi magwang. Amang pardenggan basa. Ia kada danak alai Tuhan pagodang-godang nasida asyang dia magodang nasida julun na oras. Mahitihoma alai Tuhan. Asaan dia at kaya anak kon namiun alai Tuhan at pinopar nami. Anak kon nasiya di teman-teman nami terlugi nang dia lupa. Atong alai Tuhan dia magugu. Dia hahitason dia kana toras.
Asanggia margugu kami ali Tuhan, alam mengurus anak pun napi nalong umim ikan kami. Dia kana magudang ali Tuhan, pagudang-gudang nasida, sekolah nasida ali Tuhan di bata. Ajar-ajari nasida ali Tuhan. Asa habis taran nasya koima ali Tuhan pasahat to nasida. Titikina ali Tuhan di bataruk sidung nasida di pasekolana dapat cita-cita nirwana ali Tuhan. Dia keperkarijuan ali Tuhan di bata pasu-pasu akan pengerjuan nasida ini. Dia kana so dapat karijo ali Tuhan di bata katudu perkarijuan. Natama to nasida kopar tua kapengetahuan nang di pasahat to nasida ini. Ali Tuhan di bata manami na marhaban cari. Modo tung adong dia kaya anak pun nami baik siang bebere nami ali Tuhan popara na punami rasa stormo dinauk taluk niya marhasohotan ali Tuhan di bata patudu sirokap ni tordina asanggiat marulopodok opo nami ali Tuhan hami akapinok parlasongan ng natoras nabi ali Tuhan di bata manami na marhaban sa di bodong gitjang dia kana berkeluarga ali Tuhan di bata. Songon jamita ni naposom nakningani ali Tuhan. Dia kana sodapot. Dia anak kodope kapek pengok paron. Homa ali Tuhan siya koro muni pasuk-pasuk. Siya koro haroroan ni salut ali Tuhan narikot dia kahamibi. Dia kaya anak nami. Mangidohani ali Tuhan tuasin rohani. Asa pasahat may anak pun mami naso tanah tasay terpay may mariti paspaso asa marulupulok marlasin rohami lucuhan di bata ali di bata manami na mahawal sa digolong jangdang magcadi hamil Tuhan pasahat tong kumagakan mami dia kahani na toras ali Tuhan kasatong ma ho matungani ani o mana maso-asohan, mulut tungadong. Di bagasan sadarion baik, di bagasan mingguan dari Tuhan dia karena marulang tahun. Lian gajah minggu mau siya. Lian ahi pasong. Akai anakon baik pihak kapinopar dari Tuhan, baik pihak dia karena marulang tahun mulut tungadong dari Tuhan lian gajah minggu siya. Kali di bata amanami na marhabang sa imong ijan. Bolo tungadong na subur rakdo tani di bagasan tikyon dari Tuhan uparan yang punami Raja si tolong Bandung Cimahi yang mulang ngai dia ka na subur na sida dari Tuhan di bata dia ka na halangan tau di mana sida molo adong ali Tuhan na sosok parbino Tuhan di bagasan pasai itu baik di jabu baik di rumah sakit Todim tadi berbagi mali Tuhan tanganmu langsung bagi mali Tuhan surdu pertolongan asang giat sehat ibana ali Tuhan gabe dipas ibana ali Tuhan di bagasan keluarga rabdo hani ali Tuhan terpuji maguarmu amang perdengan bahasa ras di bagasan tikyo ali Tuhan dia malah teon rohana itu ada pamuda bagi Todim tadi perbaiki oleh Tuhan menutuhi pengurusan nami oleh Tuhan dinau terpilih totong panitia nalau kebaktian padang noang dison oleh Tuhan pargugui nasida cara pasuk-pasuk asang giat marhite songonopa hami oleh Tuhan totong hami marsada pinopar punami raga sitolmo moro tungadong ada Tuhan atau orang lebih Todim tadi perbaiki oleh Tuhan pasonggok tu kami bi asang giat di bagasan damai sonang ni roa kami kali Tuhan di bata kami amang perdengan bahasa tuolo kami marsigatung kali Tuhan di pergulmitan ni ngulu kami terlebih peparan pun kami anope kali Tuhan molotok diututi kami akasi ulau nami terpuji magwarmu kali Tuhan di bata ho matok dong madongani kami Oma ale Tuhan na doktong rabdo tani ale Tuhan dia kasih udah nami di dia katikina ale Tuhan duk sidung ima kebaktian padang nabi adu pani panitanya ami pan
pengurus nami ali Tuhan peparan yang pun dapat setolong pasu-pasu homai madongan nami ali Tuhan melutung di nama musirat kalian no bulan kami totongan di bagas nami bi pinganan nami bi kanop kami ali Tuhan iringin jalu tugu marhai pason rap doa ke keluarga hasil orang nami Tuhan nang tuare kana mangihut kali Tuhan pasada roha doa pikiran nami asa di bagasan sadani roha kami ali Tuhan membangun punguan nami peparan pun nami Raja Sitormo hasil roha namu dengan bangsa di naurak sikop ali Tuhan yang nami narikot di hamibi di peparan pun nami ali Tuhan pasahat mai Tuhan ali Tuhan ganup keluarga balok ganup diri nami asang giat terjung oleh Tuhan tu diri nami baik tu keluarga nami di terlebih tukungan nami paparan pun nami dapat sesulmu jumuro sesa ali Tuhan kadosa pangalosun nami asal nang taraba uli bahasa pas-pasum naik pasal tahun tugan pani ganong dosa-dosa terpuji magwarmu ali Tuhan di bata marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus dipuji di pasangan kami amin. Saatnya kita akan menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Perlu kami informasikan bahwa persembahan yang akan kita kumpulkan ini nanti akan diserahkan kepada jemaat di mana Ibu Pendeta melayani. Ya, jadi bukan masuk kas panitia ya. Informasi. Adik-adik. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini menurut Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dibandingkan berkatmu yang tak
Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan atas segala penyertaan-Mu, berkat yang boleh kami rasakan dan kasih karunia kepada kami Tuhan. Tuhan, begitu banyak berkat yang kami terima, yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Namun demikian Tuhan, kami hanya bisa memberikan sebagian dari apa yang kami terima dari Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, kuduskanlah sebagai rasa hormat kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati juga nanti Tuhan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini di gereja HKBP Harapan Indah Bekasi. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, khususnya Bukung, Amang, Inang, Haha, Anggi, Amang Boru, Namboru, Lai, Ito, Bere, Ibebere, serta semua undangan yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa Allah yang hidup itu berdiam di dalam kita. Karena itu, apapun tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, jangan pernah menyerah untuk terus memberitakan kehidupan dan berbagai pengharapan kepada setiap orang yang dijumpai. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuhnya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Prosesi keluar.
kita bersatu dosa derajat. Panitia Kebaktian Padang Raja Sitomo Siaminalang mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita. Amin. Jadi sekarang udah selesai.